Disinilah Utsman bin Affan menampilkan sisi lain dari pribadinya yang lembut dan penyayang. Ia tak pernah kompromi dengan musuh yang mengancam keberadaan Islam. Sahabat yang satu ini bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdu Manaf. Lahir di Mekah pada tahun 574 Masehi, 6 tahun setelah tahun gajah. Artinya, Utsman lebih muda 6 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Utsman dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesolehannya hingga dikagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya yang pemalu dan perasa, ditambah dengan kesolehan yang istimewa, membuat Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya, Ruqayyah, dan kemudian dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain, Ummu Kulsum, setelah Ruqayyah wafat. Itu sebabnya Utsman mendapat gelar sebagai Zu Nurain atau sang pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Utsman sejak sebelum Islam semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Ketegangan di rumah Abdurrahman bin Auf mulai mencair setelah 3 hari berturut-turut secara maraton 6 sahabat yang ditunjuk Umar merundingkan pengganti Khalifah Umar. جعلت أمري إلى علي بن أبي طالب. وأنت يا طلحة؟ أنا أجعل أمري إلى عثمان بن عفان. يا عثمان، هل أنت مبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ اللهم نعم. اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد. اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. أيها الناس، تعالوا فبايعوا أميركم عثمان بن عفان. Seluruh tim sepakat, Utsman bin Affan adalah satu-satunya yang paling pantas memimpin kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar kembali mengenai bab Utsman bin Affan, melanjutkan yang kemarin. Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, siapakah itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan diperkirakan lahir pada tahun 574 Masehi. Dia merupakan seseorang dari kelompok Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Sams bin Abdi Manaf. Garis keturunannya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf atau kakek ya. Selanjutnya, Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzulnuarain atau pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena semasa hidupnya Utsman bin Affan sempat menikah dengan putri Rasulullah. Selanjutnya, apa saja kepribadian yang menonjol dari sosok Utsman bin Affan? Yang pertama, ia dikenal sebagai seseorang yang rendah hati dan pemaaf. Yang kedua, dermawan. Dermawan ini biasanya contohnya ditunjukkan ketika dalam proses hijrah, ya sangat membantu dalam masalah perekonomian saat
itu. Selanjutnya adalah malu dan menjaga kehormatan. Selanjutnya adalah pengangkatan sebagai khalifah. Bagaimanakah proses dan kapan pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah? Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan dengan bulan November tahun 644 Masehi. Proses pengangkatannya merupakan hasil kesepakatan Majelis Syuro, yang Majelis Syuro ini dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum wafat. Jadi beberapa hari sebelum wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, ia mengumpulkan beberapa sahabat yang saat itu ia percayai untuk menggantikan pimpinan umat yang disebut sebagai Majelis Syuro ini berjumlah 6, yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Tujuan dari Khalifah Umar membentuk Majelis Syuro ini adalah menghindari kekacauan atau menghindari perselisihan antara kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan pengganti Khalifah Umar setelah ia tidak menjabat lagi. Hasil kesepakatan dari Majelis Syuro ini memilih Khalifah Utsman bin Affan yang akan menggantikan Khalifah Umar setelah ia wafat atau setelah ia tidak menjabat lagi sebagai seorang khalifah. Dengan demikian, dari hasil Majelis Syuro sehingga pada bulan November tahun 644 Masehi atau bertepatan dengan bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, mereka setuju atau umat setuju mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, apa sajakah kebijakan saat memerintah? Yang pertama adalah menyusun mushaf Al-Quran atau disebut sebagai mushaf Utsmani. Seperti yang kita pakai hingga hari ini merupakan hasil penyusunan pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah perluasan wilayah dakwah umat Islam, lalu memperbaiki sistem ekonomi, terutama adalah sistem yang ada di Baitul Mal, karena latar belakang Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan seorang pedagang, sehingga ia sangat mempelajari bab ekonomi dengan sangat detail dan diterapkan pada saat ia memerintah sebagai khalifah. Selanjutnya adalah membentuk angkatan laut. Angkatan laut difungsikan sebagai tentara pengamanan pada saat itu. Selanjutnya adalah renovasi Masjid Nabawi. Selanjutnya adalah akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun, antara tahun 23 sampai 35 Hijriah atau setara dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Pada selama 12 tahun pemerintahan ini tentu saja banyak hal yang dilakukan, dari kebijakan-kebijakan positif dan lain sebagainya, hingga rintangan yang terjadi selama ia memerintah. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah setelah mendapatkan serangan dari pemberontak. Pada saat itu memang kelompok-kelompok pemberontak mulai besar kekuatannya sehingga berani menyerang pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan umat yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah keteladanan apa saja yang bisa kita terapkan sampai dengan hari ini dari sosok Utsman bin Affan. Tentu saja yang pertama adalah sikap dermawan dalam segala hal. Tidak pelit dan lain sebagainya merupakan ciri khas yang ditampilkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah sikap rendah hati dan pemaaf saat menjabat sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga adalah sikap amanah dalam menjalankan kewajiban. Ketiga hal ini merupakan sisi positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan hari ini dimanapun kita berada. Baik, demikian mengenai sosok Khalifah Utsman bin Affan. Kita akan lanjutkan pada penjelasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.